Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Rohidin. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Nama saya Rohidin, asal saya itu dari Desa Pakak, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saya dari Banjarnegara. Nah, pertama saya gabung di NASA itu tahun 2009. Tahun 2009 itu dulu saya, Mas Agus, dan sponsor saya Mas Ali, itu kita sering sering masuk ke petani-petani, karena dulu produknya itu masih sangat jarang ya, baru ada produk agrokompleks untuk kesehatannya itu baru ada lecitin sama kristalik itu juga baru-baru. Nah, makanya kita masuk ke petani-petani, kita masuk ke kelompok tani, gapoktan dan lain-lain. Dan di tahun 2009 itu yang kita hasilkan itu adalah kekecewaan. Karena waktu itu banyak sekali yang menolak. Wah, ini bisnis NASA apa? Produk NASA, pupuk NASA itu apa? Branding NASA itu juga belum se-booming saat ini. Makanya kita bagaimana biar petani-petani itu mau menggunakan pupuk NASA. Dan di tahun 2009 itu saya hanya beberapa bulan aktif di NASA. Jadi sekitar mungkin 3-4 bulan saya nggak lama di NASA. Pada waktu itu saya setelah ikut KDI mingguan itu di tempat Mas Budiarto. Nah, setelah itu saya ikut beberapa periode, 3 atau 4 kali. Setelah itu saya ke Jakarta lagi, karena saya dulu yaitu anak rantau ya, jadi saya sering ke Jakarta. Saya dulu bekerja di salah satu restoran ya di Jakarta ya, di daerah Taman Palem. Nah, di situ sampai tahun 2012 saya pulang. Nah, pulang waktu itu saya buka counter jualan pulsa. Nah, sambil jualan pulsa waktu itu Facebook saya dan Mas Agus itu masih berhubungan ya, masih berteman ya. Jadi kita sering kontak. Mas, ada info apa? Mas, ada bisnisan apa? Kalau bisa, ayo kita bisnis yang sekiranya menghasilkan ya. Nah, waktu itu Mas Agus itu mengenalkan, ini loh Mas, kemarin Mas Ali itu jualan produk dan itu laku. Nah, jualannya di online, di Facebook ya. Nah, waktu itu saya bingung, jualan di Facebook itu seperti apa gitu kan. Jualan di Facebook itu yang bagaimana? Karena saya sudah dari tahun 2008 itu sudah menggunakan Facebook gitu. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya langsung ke tempat Mas Ali. Nah, Mas Ali adalah sponsor saya ya. Nah, saya langsung ke tempat Mas Ali. Dan waktu itu juga saya daftar ulang yang kedua kali. Jadi saya daftarnya 2 kali, tidak 1 kali. Nah, setelah ke tempat Mas Ali, itu sama Mas Ali diajari, ini loh Mas, jualan online itu seperti ini. Kita tinggal upload foto produk, upload informasi produk. Nah, setelah itu saya rutin selama 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan full itu saya pagi ke tempat Mas Ali, itu pulangnya sore. Jadi full ya, dari pagi sampai sore itu saya di tempat Mas Ali. Nah, di situ selama saya belajar di tempat Mas Ali itu belum
belum sampai closing, jadi belum pernah closing. Nah, di situ saya nggak putus asa, saya malah semakin semangat kan, karena waktu itu saya membuat akun Facebook itu sebanyak 20 akun Facebook saya itu dulu 20 akun 20 akun. Nah, terus saya belajar di tempat Mas Ali, terus saya malamnya itu praktek di rumah, dan itu berjalan 2-3 bulan itu. Nah, terus setelah 3 bulan saya full praktek di rumah. Saya ke tempat Mas Ali sudah jarang, tapi saya praktek di rumah, full praktek di rumah, sambil kalau misalkan ada info saya ke tempat Mas Ali, tetap jaga komunikasi dengan sponsor. Nah, begitu saya praktek di rumah, itu juga tidak langsung closing. Nah, jadi prosesnya itu panjang, sampai saya closing itu 6 bulan. 6 bulan pertama itu tahun 2013 awal, sampai kalau nggak salah itu saya daftar ulang yang kedua itu bulan Februari kalau nggak Maret, itu saya daftar ulang yang kedua. Nah, itu 6 bulan setelah itu saya belum closing. Nah, terus di bulan ke-7 saya baru closing 1. Nah, saya closing 1 waktu itu kiriman ke Bandung ya. Nah, waktu itu saya langsung laminating itu resi pengirimannya itu. Nah, itu sekarang saya simpan, itu masih ada. Nah, setelah itu semakin bertambah hari berikutnya itu semakin banyak orderannya. Kirim 2, kirim 3, kirim 5, sampai perharinya itu rutin kirim 10 piece, 15 piece. Di awal 2014 itu saya bisa menjual Crystal X 100 sampai 150 piece Crystal X. Nah, jadi teman-teman, kalau dihitung dari keuntungannya saja itu sudah sekitar 15 juta, 10 sampai 15 juta. Nah, itu cuma dari keuntungannya saja. Tapi waktu itu saya nggak fokus di jualannya. Saya fokus jualan pertama saja, di awal-awal saja. Nah, ketika saya tahu bahwa bisnis NASA adalah bisnis jaringan, maka saya membangun jaringan. Walaupun pelan, tapi tetap saya bangun. Saya jualan jalan, bangun jaringan juga jalan. Nah, ketika kita sudah lagi rame-ramenya jualan, jangan lupakan membangun jaringan. Karena begitu jualannya sepi, jaringan belum jadi, kita akan jadi mulainya itu males gitu. Masa saya harus ngulang dari awal gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih senang jualan, itu jualannya terus jalan jualannya, tapi jangan lupa membangun jaringan. Nah, karena jaringan adalah bisnis NASA. Karena kalau kita hanya jualan itu belum termasuk bisnis, tapi kalau kita sudah membangun jaringan itu sudah masuk dalam bisnis. Nah, setelah itu akhirnya tahun 2015 itu konsumen saya itu berkurang. Tetap ada, misalkan yang dulunya 100 piece jadi 50, berkurang untuk konsumennya. Tapi untuk jaringannya alhamdulillah itu terus naik. Terus saya mencapai stokis itu tahun 2016 awal. Itu saya menjadi stokis. Jadi tahun 2013 saya fokus. Terus 2016 saya mencapai stokis. Nah, jadi saya butuh waktu 3 tahun untuk mencapai stokis. Kalau menurut saya waktu itu sangat cepat. Karena belum tentu ada yang
dalam waktu 3 tahun bisa menjadi stokis. Ini waktu itu. Tapi kalau saat ini untuk distributor saat ini itu waktu yang lama. Karena distributor yang saat ini itu biasa banyak yang sudah membuktikan itu lebih cepat menjadi stokis. Ada yang hanya 8 bulan, ada yang hanya 1 tahun, ada yang hanya 15 bulan, ada yang hanya 6 bulan itu bisa menjadi stokis. Nah terus dulu juga saya gimana ya, untuk teman-teman yang baru itu dulu saya mengawali di desa ini, di desa saya itu semua orang itu menolak. Jadi semua orang itu menolak. Saya menawari waktu masih counter ya. Setiap yang datang ke counter saya itu saya tawari brosur Crystal Egg. Dan semuanya itu menolak. Nah, di situ saya nggak putus asa. Saya membuat impian. Suatu saat desa saya itu akan menjadi pusat menjadi stokis banyak stokis gitu. Jadi pusat NASA, menjadi berjejer-jejer stokis NASA. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 12 stokis ya di satu desa di tempat saya. Nah, dan ada lagi yang baru GM kemarin, mungkin bulan depan menjadi stokis ya. Nah, dan alhamdulillah lagi semua stokis adalah jaringan saya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih baru atau masih merintis, masih berjuang, jangan lupa prospek yang dekat-dekat. Utamakan orang-orang sekitar dulu. Karena penyesalan itu kalau misalkan kita melihat tetangga kita menjadi stokis, tapi dia bukan jaringan kita. Nah, benar nggak? Lebih menyesal lagi kalau misalkan berjejer stokis itu bukan jaringan kita. Jadi untuk teman-teman prospek, utamakan yang dekat-dekat dulu. Utamakan yang dekat, tetangga, samping kiri, samping kanan, belakang, depan. Nah. Oke, terus ya. Dan waktu awal-awal itu saya hanya mencoba berpikir ya, bagaimana biar branding saya itu naik. Saya hanya menaikkan branding saya biar orang mengenal saya, biar orang kalau lihat saya itu ingatnya NASA. Jadi yang pertama itu branding itu saya naikkan, karena waktu itu saya bisa saya punya kendaraan ya, itu waktu itu Grand Max, itu langsung saya kasih stiker NASA. Jadi saya belakangnya itu kasih stiker Crystal Egg. Nah, itu cara saya menaikkan branding saya. Dan akhirnya orang-orang sekitar sini itu memanggil saya itu Rohidin Crystal Egg. Oh ya, sesuai profil ya. Saya itu bekerja di menjadi kuli bata itu tahun 2012 itu, waktu pertama pulang. Itu kan saya buka counter jualan pulsa. Nah itu saya bagi waktu. Jadi kalau pagi saya ke sawah, saya membuat batu bata. Nah nanti jam 10, jam 11 saya pulang, buka counter sampai jam 1, jam 2, nunggu keponakan saya pulang. Nah setelah jam 2, setelah ponakan saya pulang, saya kembali ke sawah lagi membuat batu bata. Dan itu berjalan 1 tahun di tahun 2012. Nah terus di tahun 2013 saya full bekerja di NASA dan sampai saat ini. Nah,
Jadi bisnis NASA itu bisnis jangka panjang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru bergabung itu mengharapkan bonus yang puluhan juta atau mungkin bonus berjuta-juta, itu mungkin hanya mimpi. Tapi kalau teman-teman serius, teman-teman mau berproses membangun jaringan, membangun good team player, terus teman-teman juga mau mengupgrade diri teman-teman menjadi leader, insya Allah penghasilan puluhan juta itu bukan hanya mimpi. Karena dulu saya membuktikan seperti itu. Saya hanya lulusan SD teman-teman. Jadi saya hanya lulusan S1. Saya hanya lulusan SD. Dan untuk berbicara seperti ini saja itu dulu nggak berani, sama sekali nggak berani. Jangankan untuk berbicara di depan banyak orang, berbicara di mungkin hanya beberapa orang itu juga jarang berbicara di depan umum. Tapi di NASA saya bisa belajar, saya bisa mengembangkan diri saya bisa mengupgrade diri saya. Jadi untuk teman-teman juga seperti itu. Terus saya mencapai peringkat diamond itu tahun 2017. Jadi 2016 saya mencapai stokis, terus 2017 saya mencapai peringkat diamond. Dan insya Allah tahun 2021 nanti peringkat saya crown diamond. Amin. Nah, untuk Kaji Reno ini juga nanti menyusul diamond. Untuk teman-teman juga, yang penting teman-teman itu mau mengembangkan diri teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman yang saat ini baru bergabung, ya teman-teman yang saat ini baru bergabung di bisnis NASA, itu potensinya itu sama dengan distributor yang sudah bergabung lebih dulu. Potensinya itu sama. Tinggal siapa yang bekerja lebih giat, siapa yang bekerja lebih banyak. Karena di bisnis NASA, siapa yang bekerja, dialah yang akan menikmati. Yang terpenting adalah teman-teman itu mau mengembangkan diri. Jangan pernah minder dengan latar belakang kita. Jangan pernah minder dengan mungkin saya hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP. Jangan pernah minder tentang itu. Sukses tidak melihat tentang itu. Sukses itu melihat siapa yang mau berusaha. Banyak di NASA, saya sendiri itu lulusan SD. Terus downline saya Mas Hendy, Mas Yanto itu juga lulusan SD. Dan mereka sukses menjadi stokis dan menjadi diamond. Nah, belum upline kita Mas Ito juga, beliau lulusan SD. Dan itu tidak mengendorkan atau tidak mengendorkan niat kita untuk menjadi sukses. Jadi teman-teman bangun good team player. Banyaknya jaringan di teman-teman itu bisa menaikkan lebih cepat omset, bisa lebih menambahkan banyak distributor baru. Itu karena apa? Karena good team player. Dan sebelum teman-teman membangun good team player itu, PR utama untuk teman-teman semua itu teman-teman harus mau menjadi leader, harus mengupgrade diri menjadi leader. Saya akan mencoba membagi 3 tips untuk membangun good team player.
pentingnya good team player itu adalah, misalkan ya, ini contoh untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah mencapai peringkat manajer. Nah, sudah mencapai peringkat manajer. Nah, seorang manajer itu harus bisa memanage minimal 30 member. Nah, 30 member aktif itu harus bisa memanage minimal 30 member aktif. Itu untuk manajer. Nah, terus untuk teman-teman yang sudah silver manager, itu harus bisa memanage 50 sampai 60 distributor aktif. Nah, terus untuk peringkat gold manager qualified, itu harus bisa memanage 100 sampai 150 member aktif. Nah, ini untuk syarat gold manager qualified, silver manager qualified, dan manager qualified. Nah, cara membangunnya seperti apa? Nah, cara membangunnya adalah membangun menjadi good team player. Cara membangun good team player seperti apa? Yang pertama itu menjalin kedekatan. Menjalin komunikasi dengan downline, dengan upline. Nah, misalkan kita sering komunikasi, misalkan yang jauh-jauh sering setiap hari kita jadwalkan untuk telepon, kalau enggak kita buat jadwal konsultasi. Nah, terus kalau yang dekat kita bisa dampingi dia untuk COD, dampingi dia untuk prospek dan lain-lain. Bisa juga kita ajak makan bareng. Nah, terus yang kedua itu kita harus mau membuat home sharing. Nah, jika teman-teman sudah menjadi leader, teman-teman harus mau membuat home sharing. Kalau perlu, misalkan di jaringan teman-teman ada 3 atau 4 kaki, teman-teman harus ada jadwalnya, setiap kaki itu harus beda. Berarti home sharing teman-teman harus ada 4 jadwal. Nah, terus tips yang ketiga ya, update materi, update produk. Jadi teman-teman itu harus update materi-materi. Nah, kalau downline kita itu dalam 3 tips ini terpenuhi, insya Allah downline kita akan lebih semangat menjalani bisnis NASA. Insya Allah downline kita itu akan lebih antusias, akan lebih menggebu-gebu. Nah, terus semangat juga untuk jualannya karena produknya ready, karena materinya baru-baru. Jadi sedini mungkin kita tumbuhkan jiwa kelideran kita. Semangat pagi Pak Citan. Jadi jelas ya teman-teman. Teman-teman itu kalau mau menjadi orang yang sukses itu harus mau belajar, harus mau mengupgrade diri. Dulu itu saya cerita sedikit ya. Dulu itu saya ada 10 tahun kerja di Jakarta di salah satu restoran. Dari tahun 2003 sampai tahun 2011 itu tadi. Nah, itu gaji bulanan yang saya dapatkan itu gaji terakhir itu sebesar 2.500.000. Padahal saya sudah kurang lebih itu 10 tahun bekerja di restoran itu. Dan gaji saya, gaji terakhir 2.500.000. Kira-kira banyak enggak itu?
Mungkin waktu itu banyak sekali, 2.500.000. Gaji saya sudah besar. Tapi kadang saya itu berpikir, kalau gaji saya sekian, dipotong tanggungan saya untuk cicilan, untuk motor, untuk orang tua, terus untuk makan sehari-hari, ternyata hanya pas-pasan, bahkan sering nombok gitu. Kadang belum waktunya kita sudah kasbon ke bos. Nah, di situ saya berpikir, kalau saya penghasilan saya hanya sekian, kira-kira kapan saya bisa membeli apa yang saya mau? Kapan saya bisa membeli jangankan mobil ya, membeli motor yang mungkin motor sport itu juga belum kepikiran sampai ke situ. Dan coba teman-teman bayangkan, saya di bisnis NASA itu hanya dari tahun 2013 sampai saat ini, kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Dan awal bulan kemarin yang saya dapatkan itu sudah di atas 70. 70K gitu kan. Kira-kira banyakan di mana? Banyakan kita bekerja sama orang lain atau banyakan penghasilan saya di bisnis NASA? Semangat pagi Kuningan. Jadi kalau misalkan kita mau berproses, mau membangun jaringan, itu yang kita dapatkan tidak instan, tidak langsung saat itu juga. Tapi kita mendapatkan dari proses itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun mendatang. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan seperti apapun teman-teman saat ini, itu tidak akan mengubah keadaan teman-teman kalau teman-teman menyerah saat ini. Keadaan yang teman-teman alami saat ini itu akan berubah kalau teman-teman mau terus konsisten menjalankan bisnis. Karena kita di bisnis NASA, jadi kita kalau teman-teman mau menjalankan bisnis NASA, yang penting buat jadwal konsultasi dengan upline. Kalau dari saya pribadi, kalau kita japri ke upline, plan saya mau konsultasi, kira-kira kapan ada waktu? Insya Allah itu upline akan memberi waktu. Semangat pagi Mas Hendro. Insya Allah itu upline akan memberi waktu, akan memberi jadwalnya. Jadi jangan sungkan untuk japri ke upline. Plan saya hari ini pas lewat, kira-kira ada waktu nggak di rumah? Itu kalau memang ada waktu, pasti upline mempersilahkan teman-teman untuk mampir. Buat jadwal konsultasi, bangun komunikasi dengan downline, bangun komunikasi dengan upline. Terus konsisten.